Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi 1 mengenai hukum dan bisnis dari mata kuliah hukum bisnis. Yang pertama, pengertian dari hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk apportionment yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif yang tertentu. Ruang jelajah dari hukum bisnis sangat beragam, mulai dari bidang-bidang yang tergolong konvensional seperti tentang kontrak, perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, asuransi, perpajakan, dan lain-lain, sampai dengan bidang-bidang populer yang bersifat non-konvensional seperti merger dan akuisisi, anti monopoli, dan pelindungan konsumen. Sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kontrak adalah apa yang dilakukan oleh para pihak agar masing-masing pihak memenuhi kontrak. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak, yang menurutnya para penyelenggara dapat membuat dan memutuskan sendiri isi dari kontrak yang telah disepakati. Menurut undang-undang, sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Pengaturan baik-baik hubungan kebendaan maupun hubungan antar perseorangan dengan badan hukum. KUH Perdata mengatur tentang jual beli persewaan, pinjam-meminjam termasuk kredit dan lain-lain. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur antara lain kejahatan dalam bisnis seperti penipuan. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang secara khusus mengatur hal-hal niaga yang tidak teratur oleh hukum perdata seperti bentuk perusahaan termasuk SIPI dan perseroan. Yang keempat, ketentuan lain dari hukum perdata pidana dan non-pidana seperti Undang-Undang Perusahaan yang diatur oleh Undang-Undang Perusahaan yang berkaitan dengan penanaman modal, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal. Tujuan dari hukum bisnis. Perundang-undangan bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui. Yang pertama, memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan tepat. Yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha termasuk jenis usaha kecil dan menengah atau UMKM. Yang ketiga, membantu perbaikan sistem keuangan dan sistem perbankan. Dan yang keempat, memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor. Ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri meliputi bidang-bidang berikut antara lain: kontrak dagang, yang kedua aspek hukum badan usaha, yang ketiga hukum kerja, yang keempat hak kekayaan intelektual industri, yang kelima larangan monopoli dan persaingan tidak sehat, yang keenam perlindungan konsumen, yang ketujuh pajak, yang kedelapan pertanggungan, kesembilan penyelesaian sengketa niaga, kesepuluh kebangkrutan,
Ke-11, Undang-Undang Lalu Lintas. Ke-12, Hukum Perbankan dan Sekuritas. Dan yang terakhir, Hukum Perdagangan Internasional atau Perjanjian Internasional. Pentingnya hukum bisnis. Masalah kompensasi. Hukum bisnis sangat penting dalam menangani berbagai masalah kompensasi dalam suatu organisasi. 2. Perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. Pengacara hukum perusahaan yang berpengalaman dapat berhasil menangani keadaan seperti negara bagian. Dan yang terakhir, pendirian perusahaan. Hukum bisnis adalah dasar dari semua transaksi. Melalui bisnis melibatkan banyak proses hukum, sewa, dan izin. Seorang pengacara hukum bisnis memiliki pengalaman dengan semua peraturan yang relevan dan dapat membantu bisnis membangun operasinya dengan sukses. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.